meyakinkan gitu kadang-kadang juga tidak mudah. You know? Makanya akhirnya gini bertahap. Mungkin orang tahunya setelah gini, apa ini? Nah, supaya gampang tak kasih nama burger. Tadi kan sebenarnya bergampang orang memahami. Kalau saya pakai istilah yang ilmiah, itu namanya betul itu fermented complete feed. Itu baik apa ya? Ini Pak ya, apa pangelan ini. Ini saya memberikan nama burger itu kan ketika erupsi Merapi tahun 2010. Jadi waktu itu saya sering sama Pak Dukuh ini. Mungkin waktu itu ya sering ketemu nih. Kalau jarang ketemu ya orang lupa-lupa ingat ya Pak ya. Menyelamatkan sapi-sapi eks erupsi Merapi ini. Wah gimana caranya ini? Sapi biasa makan rumput, dikasih jerami tidak mau. Padahal saya sudah mendatangkan jerami berapa truk gitu. Sapi ini gelem mangan nih kan mubadir. Saya punya akal, gimana caranya nih? Ya udah kita fermentasi aja. Waktu itu namanya belum saus burger pakan, belum. Masih ya multi microbe gitu, pokoknya apalah. Tape saya bilang ini ragi cair untuk tape jerami. Bahasanya masih begitu. Setelah itu kita kerja bakti di kampus, kita buat karungan kecil-kecil itu isi 15 kilo, 20 kilo. Kita buat. Loh, kalau fermentasi silase biasanya 21 hari, ini kita 3 hari jadi. 3 hari jadi. Dan kita berikan ke sapi, sapi perah. Loh, sapi kok gelemangan. Apa ini? Padahal awalnya kalau kasih jerami itu enggak mau, Pak. Enggak mau itu ya, Pak ya. Akhirnya sapi-sapi diungsikan itu. Wah, terus gini sapi ini gelemangan ini. Apa jenenge ya? Saya diwawancara ini langsung saya nyeletuk aja, tak kasih nama yang paling gampang diingat. Apa ini? Wah, ini sebenarnya dia fermented complete feed, Pak ini. Pakan lengkap, basisnya jerami, fermentasi jerami, dikasih pakan sumber energi, protein sebagainya dari konsentrat, campur rasio-rasio tertentu, plek dadi sapi ini gelemangan. Ya udah tak kasih nama burger aja. Burger pakan sapi ya. Sejak 2010 itu langsung booming. Tung, orang ngerti semua nih burger pakan sapi. Nah, kalau menggunakan istilahnya fermented complete feed itu kangelan ya. Sama high quality feed supplement itu kan itu bahasa kerennya, bahasa publikasinya begitu. Sekarang saya menggunakan istilah yang paling gampang diingat. Dah pakai ini aja, permata. Setiap orang kan seneng ya. Apalagi ibu-ibu wah nganggo permatanya ya. Wah, kalau salaman harus gini-gini soalnya permatanya ya. Kalau ini permata. Ini apa nih suplemen permata? Permata itu singkatan apa? Ya tipe sosi deh, protein, ya, energi, mineral, vitamin, ya, permata. Itu konsep dasarnya di buku-buku nggak ada. Zaman kuliahnya Mas Gema nggak ada itu. Apa itu permata? Suplemen ini nggak ada, definisi tidak ada. Ya kita adakan nggak apa-apa. Ya. Nah kalau kita tidak seperti itu, kita nanti ngekor terus sama orang-orang. Ya. Sama istilah bengkel, ya kita bikin sapi gama. Sekarang kita sedang mengembangkan ayam kampung bolak sumur. Ya. Ayam kampung belah sumur ya. Kan oke ya. Nah mau pakai istilah ayam kampus itu banyak yang protes kali ini. Padahal ayam kampus itu maksudnya saya kemana-mana ya kampanyenya itu termasuk awal juga kita mengembangkan itu ayam kampung super ya. Kan orang nyebutnya Jawa super, kampung super, kamper apa. Lah kalau orang kampus ya masuk ya ayam kampus. Kampus itu singkatan dari kampung super. Super itu maksudnya sudah persilangan. Jadi ayam kampung super itu ayam kampus itu singkatan dari ayam kampung super. Kenapa super? Karena sudah persilangan. Bedanya ayam kampung sama ayam kampus. Kalau ayam kampung itu kampungan, ya. Kalau ayam kampus sudah sekolahan. Jadi dia seragam. Sudah seragam. Jadi bobot badannya, warnanya. Kalau ayam kampus sih warnanya 3 mesti. Ada hitam, ada merah, ada putih. Nah itu. Tapi kalau ayam kampung warnanya bercorak macam-macam ya, karena masih kampungan tadi, Pak. Nah, kalau ayam kampus sudah seragam. Ini kami sekarang bikin. Kami ada itu uji coba di belakangnya. Ada turunan ayam kampus bolak sumur. Ya, ayam kampung super. Ayam kampung bolak sumur yang ada di. Mungkin nanti jadi ya kira-kira 5 tahunan lagi lah kira-kira. Kan butuh waktu. Sapi gama aja kita sudah 6 tahun, 7 tahun. Kalau kita nggak ngawali, nggak mulai, ya buat sampai telat nggak ada yang mulai, Pak. Nah peneliti itu harus berani salah, ya. Tapi nggak boleh ngapusi, nggak boleh bohong, harus apa adanya. Nah yang terakhir untuk peluang partnership, ya. Jadi Sria punya kelebihan ini, kita mungkin punya kelebihan ini, kalau bisa dipartnershipkan ya. Nanti tentu basisnya adalah sapinya, ternaknya.
Nah sekarang kita punya waktu untuk diskusi atau ada pertanyaan dan tidak harus bisa dijawab. Jawabnya nanti takon sapine atau takon weduse ya. Bisa saja gitu. Nah takon saya ya raiso. Sebenarnya ada peternak domba tapi mungkin Mas Solis sudah jadi gabung belum datang soalnya dari jauh dari Kendal. Perjalanannya 5 jam. Mungkin gitu ya Pak Waluyo. Monggo sekarang kita santai-santai saja diskusi. Paling tidak saya ada 2 atau 3 poin tadi. Nanti kalau pokoknya ya baru ya lali ya. Yang penting dipraktekkan nanti. Praktekannya kayak apa? Ya monggo nanti kita diskusikan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada baik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu monggo dipun rapi yang ada di depan ini. Memang kalau kita kuliah ini berapa SKS? Saya itu kan alur peternakan juga. Saya baru tahu ini bahwa pakan itu yang penting pakan sapi itu yang penting makannya banyak, sapinya mau makan dan seimbang. Itulah yang intinya seimbang. Saya juga Prof. Ali itu kalau buat istilah apa itu mudah diingat. Waktu saya jadi relawan erupsi Merapi itu relawan ISTI, Prof. Ali bilang ada program gelang manten lali. Jadi Prof. Ali punya sistem gelang manten lali. Itu istilahnya Magelang, Sleman, Klaten lali. Boyolali. Iya, Boyolali. Jadi gelang manten lali. Sabung Merapi gelang manten. Oh iya, Sabung Merapi gelang manten. Jadi Merapi sabungnya namanya gelang manten lali. Boyolali jadi erupsi. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan tanya jawab. Nanti Mensewu Prof. Ali mohon kasih pertanyaan, nanti ada semacam kuis, nanti ada hadiahnya. Ya Bapak Ibu monggo yang mau bertanya mengenai ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema. Saya dulu anak buahnya Prof. Ali di FAPE. Dia muridnya Pak. Lama ndak meguru ini. Kemarin saya WA lagi. Saya mohon izin untuk berguru lagi. Lama pindah haluan. Saya ngurusi bengkel mobil itu. Sekarang walaupun sebenarnya harian saya urusannya terkait dengan pakan juga. Nah, saya yang disebutkan dengan Prof. Ali tadi terkait dengan limbah ya. Saya ngurusi limbah pakan. Banyak yang saya urusi limbah. Ya, saya cukup tertarik dengan produknya ya. Saya seperti ampas tahu, seperti kulit wijen, bahkan bungkil wijen dan lain-lain. Saya main bahan baku macam itu. Kemudian secara umum yang saya lakukan sekarang adalah ya sama-sama ruminansia ya, domba gitu. Domba di area sini itu Prof. Ali juga kenal dengan beberapa jagal seperti Pak Abu yang di sini, dan kita sering konsultasi dan diskusi hampir tiap hari terkait teknis pakan ataupun pemeliharaan dan lain-lain. Nah, karena ini tadi kan kita kasih contoh di slide, Mas, terkait dengan karkas dan outputnya. Jadi yang diperlakuan standar dengan perlakuan yang pakan biasa tadi akan ada gap harga. Jadi dengan memakai produk ini keuntungannya akan lebih gitu kan Pak Hasan. Nah, sebagai contoh kan yang kami lakukan juga seperti itu. Adakah tambahan sekiranya terkait dengan karkasnya berapa persen atau jenis sapi yang digunakan pas penelitian kemarin, dan kan ini tadi ada tambahan terkait pine extract yang unggulan di poin konsentrat ini. Nah, apakah saat komparasi setelah dibeleh, setelah dipotong, dijagal tadi, adakah ya artinya pengamatan terkait dengan tingkat keempukan dagingnya? Nah, apakah sudah sampai sana? Kalau misal sudah sampai sana, cakep tuh. Artinya kan kita sebagai peternak ya, asumsikan gitu ya. Atau misal saya wakil dari peternak gitu. Wah, ini bisa kita suggest nih, kita kasih saran nih, coba kita masukkan berapa persen di ransum dan lain-lain misal.
apalagi nanti ada terkait dengan kerjasama dengan Prof. Ali terkait saus burger pakan dan twin boosternya yang notabene kami pun pakai gitu. Jadi secara tidak tertulis yang namanya dulu pernah jadi mahasiswanya nggak usah dibilangi kue nganggo iki oleh gitu, kami sudah kami sudah pakai gitu. Jadi gitu mungkin gitu ya Prof. Jadi monggo nanti sekiranya ada tambahan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang kita amati ketika meneliti ini mulai dari ADG yang utama, kemudian hasil di kotorannya juga diamati, kotorannya seperti apa terkait dengan pencernaannya gitu kan. Terus kemudian yang kita amati waktu motong itu persen karkas. Nah, masing-masing daerah ini kan punya ciri khas daging yang berbeda ya gini. Jadi kalau yang kita potong itu di gempol ini, kalau iga itu ya itu tidak ditimbang gitu kan. Kalau di Surabaya itu ditimbang sebagai karkas. Nah, kalau dihitung dengan model seperti di gempol itu persentase karkas yang bisa kita capai itu 54% dengan metode pemotongan yang ada di gempol. Kalau kita konversikan lagi sesuai dengan sesuai dengan artian karkas yang sebenarnya itu bisa sampai 58% seperti itu. Jadi gapnya antara, kalau tadi buatnya bilang 30%, kalau dari hitungan karkas yang kita hitung itu kalau pakai standarnya di peternak itu peternak dapatnya 48%, sedangkan kita 54%. Jadi ada 6% perbedaan karkas yang dihasilkan. Terus terkait dengan lemak, karena lemak ini kita kemarin juga timbang. Kebetulan datanya belum dimasukkan juga ya. Yang kita amati secara sekilas itu ya, kalau kita nggak ada data kan nggak mungkin ngomong angka kan. Secara sekilas itu memang lebih banyak lemaknya yang pakai pakan standarnya peternak gitu. Ya, lebih banyak lemaknya. Kalau pakai nanas, ekstrak nanas itu lebih sedikit dan ada sedikit marbling. Terkait kalau keempukan belum sampai situ. Nah, nanti ini peluangnya terbuka untuk kita teliti bersama terkait dengan efeknya itu. Kalau di ayam sudah, jadi uji organoleptik kita itu lebih empuk dan ketika disimpan di kulkas itu kemudian kita keluarkan 3 hari kemudian itu dia secara keempukan atau secara rasa itu lebih enak, masih lebih enak. Jadi towing, kalau bisa kita towing ya. Kalau salmon itu kalau sebelum kita masukkan di towing diapakan itu ya, itu lebih cepat gitu dari sisi itu. Nah ini yang mungkin ya nanti jadi pokok bahasan selanjutnya ketika kita ada kolaborasi ini, apakah dengan adanya nanas, kemudian saus dan lain sebagainya, kualitas daging yang kita amati itu nanti akan lebih baik. Itu akan jadi poin utama. Itu Mas Bambang. Ini seperti Bu Alina, mungkin ada tambahan? Jenis sapi, nah ini karena tadi mbahnya juga enggak tahu gitu kan ya. Mbahnya juga enggak tahu ya, macam-macam. Kalau yang kemarin ada itu limosin sama yang putih itu loh. Metal ya itu. Ya, yang kita potong untuk ini limosin yang kita potong untuk analisa karkasnya gitu. Ini seperti itu. Ingkang badhe nyempirsa Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan ini. Ya ada. Mas saya tertanya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Sebelumnya Bapak Profesor Ali Agus yang kita muliakan, dinanggung dumateng para Bapak sedaya.
Saya derengipun kula matur, saya nyuwun pangapunten kula nggih. Napa nggih? Jadi anggotanipun Pak Agus ingkang enggal. Terus kula nderek bimbinganipun menika kalih lewat Pak Sebekan nggih. Terus enggal. Namun kula sampun sak wentawis ngingasapi wantawis nggih. 3-4 tahun namun nggih kirang berhasil. Keranten kalau wingi pikantuk bimbinganipun saking Pak Sebekan kalih nderek ya kelompok mriki pramila hasilipun sampun lampah wantawis kalih wulan. Kula pikantuk giliran ingkang wulan kepengker sudah 2 bulan ini. Dan istilahnya kula saged ndompleng usaha kula peternakan menika saged ndompleng utawi belajar saking kemitraan menika. Ingkang sanesipun kula ngaturaken agung panuwun sanget. Dan nila kita mawi sak sampunipun peternak menika namung secara alami terus paringi makan ingkang kathah tapi nggih niku ming mangan tok akeh tapi hasilipun dangu. Jadi tidak secepat napa ingkang dipun aturaken saking napa nggih diberikan apa ya semacam masukan saking kelompok utawi napa mitra menika. Namun kita 1-2 ekor kita dapat 5 ekor kemarin. Ini kagem kemitraan menika terus kita pesen piyambak ingah gangsal untuk event-event kita lebaran haji memang kita sok mendikan 5-10 ekor kagem event lebaran haji menika. Terus menika ugi saged kagem langganan nggih kagem kula nek masukan kagem langganan napa nggih jamaah wah sapine saka kono iso netes dagingnya apik ngaten niku panci tapi dengan kita tradisional namun mengeluarkan apa nggih kos ingkang kathah niku namun dengan dipacu dengan apa nggih saos pakan kalih buger ingkang dipun aturaken saking Pak Ali menika 2 bulan niku napa nggih peningkatan dagingipun utawi kegemuan cepet sekali. Terus kula bandingaken kalih sapi ingkang paket menika ingkang dipun paringaken gangsal ekor menika. Terus perkembanganipun saged napa nggih dan napa nggih dadi iso bersaing ngoten panci kula nyuwun pakan terus nyuwun tambahan misalnya ada berobakan 7 karung kita lebihkan jadi seperti itu jadi kita samakan makanya namun peningkatan yang bagus. Terus ingkang kita suwun akan menika kagem napa fermentasi jerami Pak. Fermentasi jerami menika kados pundi caranipun mawi fermentasi jerami niku kedahipun saged napa nggih kalau saking Profesor Ali ngaturaken menika saged kagem sapi perah perkara erosi nika formulasinipun kados pundi mawi yen kula lingkungan Bantul nggih Pak nika limbah jerami nika hampir istilahnya nek pas musim panen ngaten kula ngantos kewalahan. Terus nek kula mendet sak tol nanti kagem 10 sapi ngot namun 3-4 hari habis. Namun limbahipun kathah sangat letonge ngoten lho Pak. Terus letong kados Profesor Ali kang dipun atos nggih niku mboten encer terus kemungkinan nggih banyak terlalu napa nggih dadi kirang vitamin atus pundi. Pramila kula nyuwun saking Profesor Ali nika nggih terus pundi prayoginipun kagem nama fermentasi menika nyuwun seserapanipun pilih mekaten atur kula wonten kirangipun kita nyuwun pangapunten kita aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kelompok penting nggih Pak njenengan. Pak Babang. Nggih, monggo kerpali iki. Baik, ini tahun 2010 kita bikin burger pakan itu. Tapi sebenarnya penelitian-penelitian sebelumnya udah banyak ini sejak tahun 2000-an, 99 2000-an. Dari sekian tahun itu berarti hampir 10 tahun. Trial and error, nyoba, salah, gagal, kleru. Nah, untung klerunya masih sithik sing mahasiswa yang melakukan itu. Untungnya kalau melibatkan mahasiswa itu salah rapopon, ini orang ngapusin ya mahasiswa itu. Nah, dari situ
Akhirnya ketemu formula yang tepat. Kalau penelitian awal-awal itu ya banyak pekerjaan rumah. Nah akhirnya ketemulah formula yang paling ideal, paling simpel nggih. Jenengan kok pengen nyoba gawe burger pakan sing paling gampang. Ya jerami nera tuku jerami yang itu, jerami awul itu loh. Itu malah justru lah paling apik daripada jerami yang utuh-utuh dawa-dawa itu, ya. Treseran itu paling apik. Saya kalau lihat jerami gitu, waduh ini duit ini. Iya. Makanya sering kita punya stok di sini itu kalau ya awal ya. Kalau ada wah apik itu jerami ini gitu. Nah, kalau mau digawe burger, tambahkan aja mau dedak padi atau polat atau konsentrat. Nah, orang ini konsentrat aja. Baik konsentrat itu 10, 15, 20%. Itu sebagai sumber karbohidratnya untuk proses fermentasi. Nah, nanti pakai tergantung lah mau arep apik ya oke ya toh. Nek kau pengen apik misalnya 40% ya bisa. Jadi jerami yang awal itu campurkan di situ. Mau 10, 20, 40, 40%. Ya. Tentu larang monggo nek pakai konsentrat lebih banyak. Tapi monggo larang tapi sapi ini gelem apa ya? Sapi kurus-kurus bagel-bagel itu gojot delok kan pakannya apa kan 2 bulan kemarin kita uji coba itu sapi yang betul-betul kurus datangnya jambruk ya Pak Wal ya. Yang beli dari mana itu yang kemarin dulu itu? Tapi udah dijual, udah dibeli petani itu ya. Yang sapi betina kurus itu loh. Dari Bantul loh. Itu cukup piro 80 juta atau berapa itu loh. Nah, saking kurusnya enggak. Terus di sini yang dia belum ngupload sih nonton mangan setelah tahunan makan 2 bulan 3 bulan udah lemes bahkan udah jaluk kawin. Cuman mau dikawin sapi gama nggak kuat ya. Ambruk. Iya. Nah, dengan itu caranya Pak ya. Nanti jerami di tumbuk-tumbuk ya katakanlah 10 atau 20 cm lah. Terus nanti disebari konsentrat tadi. Terus tambahi larutan saus burger pakan. Membuat larutan saus burger pakan itu dosis yang ideal 100 liter air. Ya, 100 liter air, tambahkan tetes tebu 5 kilo atau 5 liter, terus saus burger pakannya setengah liter. Nah itu paling ideal itu. Nah kau pengen ngirit nih, yo iso, ya. Ngirit ke sini. Nah, kau pengen boros ke sini nih, yo iso, bisa. Tapi itu yang ideal, yang kira-kira. Nanti diaduk, ya toh, dah biarkan ke 2 jam. Setelah itu bisa dipakai. Dia sudah berkembang, mikrobianya sudah berkembang. Setelah itu nanti disiramkan aja. Disiramkan di tumpuan jerami ditambah konsentrat tadi dibuat rata. Mau pakai berapa persen terserah ya. Mungkin kalau bagus ya 40%. Tumpuk lagi jerami, siramkan lagi. Tumpuk jerami, siramkan lagi. Nah, sampai rampung setelah itu masukkan di drum atau ditutup nganggo terpal wis dadi. Ya. Kalau mau langsung itu namanya burger komplit kayak itu. Ya. Nah, burger itu kan seperti kita ini roti, tengahnya daging, ada sayuran sedikit, ada sausnya, tumpuk roti lagi dimakan malep kan gitu. Nah, sapi pun juga begitu. Wah, ini apa ini? Dulu tak buatkan sak paket untuk satu hari 15 kilo itu. Jadi 15 kilo tumpuan-tumpuan itu dalam plastik itu pokoknya langsung proses fermentasinya di situ. 2 hari 3 hari. Sekarang fermentasi itu malah cuma 6 jam. Untuk fermentasi konsentrat 6 jam jadi, Pak. Itu ya banyak enggak orang percaya ya. Saya enggak peduli orang percaya enggak percaya ya kono, orang percaya ya wis apa-apa. Sampai orang Amerika aja waktu tahun 2010 itu tanya, "Apa kok booming ini nih sosial media tuh burger." Sampai ada takon ini ya saya jelaskan aja ya secukupnya. Sampai pada bertanya-tanya. Itu kan teknologi yang paling simpel. Maka teknologi itu harus memenuhi 3 syarat. Mudah, murah, baik. Jadi nanti Surya ini kalau kau pengen masuk ke penetrasi pasar ini kalau nggak memenuhi 3 syarat ini nggak akan ada yang adopsi, Pak. Mudah, murah, dan baik. Lebih mudah, lebih murah, lebih baik. Kalau masih ada produk yang lebih mudah, lebih murah, lebih baik, ya nanti kalah. Nah makanya kenapa kita jadi peneliti itu maksudnya begitu, mencari cara yang lebih mudah, lebih murah, lebih baik. Sama fermentasi burger pakan itu kita buat seperti itu, lebih mudah, lebih murah, lebih baik. Dan lebih mudahnya gimana?
Wah, nggak usah pakai teori ndaki-ndaki. Kalau di kampus kan Mas Gema itu harus pakai tutup rapat, harus ini pakai drum, pakai ini. Wah, saya nggak mau seperti itu juga nih. Tapi kalau untuk skripsi ya boleh lah, untuk skripsi ya. Tapi kalau enggak, itu juga enggak jadi, om. Kita bikin begitu ya enggak dapat hadiah Nobel ya. Mana ada orang yang dapat hadiah Nobel? Orang Indonesia sudah pernah ada hadiah Nobel? Katanya enggak ada. Ya akhirnya mungkin burger itu udah familiar, sudah diadopsi banyak orang, barangkali itu. Jadi ruginya yang pertama gizinya belum komplit. Padahal sapi itu butuh serat. Nah serat itulah yang nanti dipecah di dalam perut besarnya itu jadi gizi. Itu yang pertama. Dan yang kedua biomasanya. Kayak ditunggu dulu kan jenengan motong umurnya itu kan mulai sidik. Berapa pompa itu? Coba kalau di tenis dulu, bukunya 1 meter, 2 meter. Tumbangnya banyak katanya. Nah kan boleh oke. Tapi yang ketuan ya rapi. Yang ketuan nanti serat tok.
sama nanti dok, kan ada yang kalau saya lihat kan saya di kandang kelompok sama Pak Duku, itu saya ngurusin itu kan kalau di Solokan itu kan kotorannya yang putih-putih loh, itu kata dokter itu lebih bahaya itu, yang kotorannya kan ada yang putih-putih itu. Coba setiap itu kalau setiap sore gujung tuh. Kotoran putih-putih dari mana? Dari sapinya? Sapinya. Tapi tahu dari mana-mana yang penting dari Solokan didorong biar keluar. Ada yang membutuhkan oksigen, ada yang nggak membutuhkan oksigen. Ya. Maka jangan terlalu rapat semua, misalnya tutup rapat ini, rapat malah nggak jadi. Ciri jadi atau tidaknya adalah anget tadi. Ya. Kalau kepanasan juga masalah. Ya. Kalau kepanasan itu berarti terlalu rongga, oksigennya terlalu banyak. Kalau oksigen terbanyak sama aja bahannya dibakar. Oksigen harus sedikit, maka dimanfaatkan. Tapi manfaat jangan manfaat sekali. Terus yang kedua kadar air. Kalau terlalu kering ya nggak jadi, terlalu basah nggak jadi.
cirinya gimana? Nanti kalau jenengan pegang, ya dipegang tangan ini nggak basah tapi juga nggak kering. Oh berarti pas. Makanya kita itu nggak cukup hanya pandai, itu nggak cukup. Harus 2 kali pandainya. Pandai-pandailah. Lalu keraba ini kan nggak setiap orang bisa, buat dereng lah. Oh ya, lu perasaan juga ya. Wes kira durung. Nanti kalau dikasih resep yang begini, nggak dikasih apa? Memang nggak sempurna sekali. Memang nggak harus sempurna, yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Makanya saya itu nggak pernah khawatir kalau orang sempurna, orang yang sempurnanya yang milik Gusti Allah. Nah, sehingga kalau apa-apa ini enggak, nanti misalnya kok nggak jadi gimana ya? Nggak jadi apa-apa, belum tentu nggak jadi semuanya. Masih ada yang jadi, kan masih bisa dimakan. Nah itu nanti ilmu bertambah. Ya. Jadi setelah itu coba jangan membuat itu. Kalau enggak pakai burger, ya dibuat burger konsentratnya. Karena konsentrat ini dibuat difermentasi, kenapa? Tadi limbah pertanian, limbah industri syaratnya tinggi, apalagi cari konsentrat yang harganya murah. Nah di sini memang kita mencari konsentrat yang harganya murah, karena iso bengkel. Nah orang iso bengkel, wah iso keliru. Kayak Mas Rian itu, saking semangatnya oleh bahan baku murah, untuk saya tengok sana ke sana dan langsung saya bilang, ini sapinya berhentikan ini, kenapa? Pakai bonggol ketelo yang itu pada mangan kayu itu. Bahannya mau kok tuku kurang ton gitu. Nah itu namanya sekolah. Itu nanti ongkos belajar Mas. Ongkos belajarnya sekolah itu bayar SPP-nya itu tadi. Bayar SPP-nya keliru itu tadi. Misalnya gitu. Gitu Pak G. G, monggo ada lagi yang mau tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Untuk masalah fermentasi tadi kok apa namanya, dengan waktu yang singkat, karena kan nggak ditutup rapat, nah otomatis ada udara yang masuk. Nah, apakah ketahanan fermentasi itu berapa lama? Terus apa namanya, bisa digunakan jangka panjang atau tidak? Karena kan ada udara, otomatis jamur bisa masuk. Yang pertama itu. Yang kedua, saya kan dulu juga membuat fermentasi kompleks. Tapi apakah ada efek samping jika saya tidak memberikan tambahan hijauan ataupun jarum? Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, umur sapi pedet 4 bulan sampai 6 bulan dan 7 bulan sampai 8 bulan diberi makan fermentasi sama, tetapi kenapa kotorannya bisa berbeda? Ada yang encer, ada yang pas. Itu apakah permasalahan di pakan atau di umur sapi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab dari yang terakhir. Bisa jadi faktor umur sapi, bisa jadi faktor adaptasi. Jadi sapi pedet itu juga butuh adaptasi. Jadi langsung diberikan jeglek ganti begitu ya bisa masalah. Ya. Jadi harus adaptasi 3 hari, campur dulu sebagian, nanti baru nanti 100%. Kalau umur kalau terlalu muda memang nggak kuat, kalau umur terlalu muda. Karena apa? Rumennya itu belum berkembang, perutnya itu belum berkembang untuk membuat proses fermentasi di dalam tubuh. Jadi makanya jangan terlalu muda. Ya, kalau kemudian ya lebih baik pakai rumput-rumput dipotong, dicacah dulu, dilayukan itu lebih bagus, mengurangi kadar air. Kemudian ya itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang kedua terkait dengan daya tahan beberapa lama. Sebenarnya kalau itu tidak dibuka, nggak di sampai setahun nggak apa-apa. Pakai misalnya drum-drum itu. Makanya dulu itu sebenarnya kita ingin bikin program namanya burger isi ulang. Burger makan isi ulang. Kalau ada aqua galon isi ulang itu kita mau bikin burger isi ulang. Nanti kalau drumnya habis dibawa ke sini, dulu kita sudah pernah bikin itu untuk domba ya, untuk domba. Tapi ini belum. Nanti kalau ada yang isi sama Mas Bima yang punya bahan baku,
kita bisa bikin burger itu lah 60-80 kilo gitu kan, bisa itu bener. Karena apa? Kadang-kala kita memberi tahu cara membuat ini belum tentu bisa ngadopsi persis, belum tentu. Karena di sini ada faktor orangnya itu teman atau enggak, nanti kalau udah agak kecapean ya pokoknya rambut harus didrumi dimasukkan gitu. Ini kan faktor orang, ya harusnya begini disebutnya enggak itu. Nah kalau sudah dibuka diberikan langsung diberikan, ya, jangan ditunda-tunda karena bisa jadi itu nanti proses fermentasi berlanjut tapi nggak mau makan lagi, ya kadang-kadang gitu. Jadi kalau bisa memberikan sedikit-sedikit dan cepat rampung, cepat habis, jangan ditunda. Kalau sudah dibuka diberikan. Makanya kenapa kita membuat ini kan buat sekarang untuk pagi, buat pagi untuk siang, karena langsung, ya, jadi seukuran. Tapi kalau ingin nyimpen, ya cuma rapat, jangan dibuka-buka sampai kapan? 6 bulan, 3 bulan, ya itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa ya pertanyaan pertama? Oh ya, ya. Tergantung formulanya. Kalau formulanya sudah komplit, artinya lengkap dan seimbang, rasa tambah apa-apa ada masalah. Ya. Ini yang menjadi wasit kan sapinya atau ternaknya. Ternaknya masih kekurangan. Kalau ternak itu kalau nggak dapat gizi seimbang, nggak lengkap, itu responnya pasti ada. Bahwa itu pincang, bulunya busik, terus nanti ada luka nggak sembuh, itu pertanda nggak seimbang, nggak lengkap dan nggak seimbang. Kalau itu terjadi, harus dilengkapi. Nah, teori paling gampang, paling sederhana, sakjane sapi, kambing, domba, pakan dasarnya kan rumput toh. Kalau ada kejadian apa-apa, kembali kan kayak rumput, tambahin rumput. Ini kan pokale manusia ya, nggak boleh campure yang merasa pangan kayak itu atas tebu, padahal pakan alaminya nggak itu. Makanya kalau saya ditanya ini kok paling gampang berhentikan, ganti kasih rumput lapangan, rumput ini full dulu, tidak apa-apa itu. Loh, coba sapi-sapi di mana? Di Australia dulu, itu pakannya cuma rumput, padang rumput, kadang-kadang juga alang-alang, udah lemu-lemu. Di luar Jawa itu coba sapi Bali, sapi apa pernah dikasih suplemen? Paling suplemen paling garam, gitu. Ya, dari minumnya, yang lain enggak. Kenapa? Sebenarnya di dalam rumput itu sudah cukup lengkap, komplit. Cuman tergantung lahannya, kemiringannya, dataran rendah, dataran tinggi, itu yang mempengaruhi kualitas gizi